Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu Linda? Kabar baik, Bapak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, ya. Baik, nah Bu Linda nih, apa yang ingin kita bicarakan nih, kira-kira menurut Bu Linda? Saya hari ini Bapak ingin melakukan kegiatan coaching bersama Pak Irfan. Kami sudah menyepakati jadwal dan kegiatannya nanti seperti apa. Nah, Ya. dalam hal ini Bapak, saya masih merasa perlu peningkatan kompetensi, khususnya dalam kegiatan coaching itu kan ada 3 kompetensi inti nih Pak. Ya, Yang ya. pertama tuh kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya merasa pada kompetensi ini ada beberapa hal yang ingin saya gali dan saya Oke. ingin kembangkan lagi, Bapak. Ya, baik Bu Linda. Jadi dalam percakapan coaching itu ya ada minimal 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah dari situ, uh, Ibu Linda ingin meningkatkan kompetensi yang mana nih? Oke, saya ingin meningkatkan kompetensi Mm-mm. mendengarkan aktif, Bapak. Karena Mendengarkan aktif ya. dengan mendengarkan aktif itu kan saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga informasi segala sesuatu yang disampaikan oleh coach dapat saya ambil kata kuncinya sehingga dapat membantu si koci dalam penyelesaian masalahnya nanti. Ya, baik. Jadi nanti dalam mendengarkan aktif, ya Bunda ya, mendengarkan aktif, nanti Ibu bisa kembangkan bagaimana nanti memberikan respon kepada coachnya, kemudian nanti memberikan apresiasi, kemudian juga nanti menangkap kata-kata kunci yang disampaikan. Tentu seperti itu nanti ya Iya, yang Bapak. ketika pelaksanaan coaching nanti berlangsung. Nah, kalau yang selama ini sudah seperti apa yang Bu Linda pahami terkait mendengarkan aktif gitu ya? Saat ini saya memahaminya mendengar aktif itu kan dengan fokus kepada si lawan bicara kita, si koci, sehingga apa-apa yang disampaikan itu bisa kita saring, kita ambil kata kunci yang disampaikan sehingga kan dengan adanya kata kunci kita dapat memahami apa nih keadaan seperti apa yang dialami oleh si lawan bicara kita, si coach gitu, Pak. Oke, oke, baik nanti ya, mungkin ya seperti yang Bu Linda sampaikan dalam rangka nanti Bu Linda mudah-mudahan nanti dapat merespon ya, dengan baik ketika percakapan berlangsung, kemudian mengambil intisari atau kata-kata kunci ya yang disampaikan oleh coach nanti untuk menyelesaikan masalahnya atau topik-topik yang akan diselesaikan dalam proses itu. Nah, baik Bu Linda ya, bagus sekali seperti itu. Nah, kemudian dari kompetensi mendengarkan aktif tadi itu ya, kira-kira bagian yang mana nih yang secara spesifik nanti saya akan lihat pada saat pelaksanaan observasi. Oke, di situ kan saya mendengar aktif nih Pak. Semoga saya bisa bebas dari judgement atau asumsi terkait apa-apa yang disampaikan oleh coach nanti. Jadi saya cuman mengambil kata kuncinya saja dan membebaskan saya dari judgement atau asumsi yang dari saya sendiri gitu nah Pak. Oke, baik, baik. Jadi mengambil kata kunci dan terbebas dari asumsi-asumsi ya yang
nanti mungkin berdasarkan pengalaman dan sebagainya. Ya, nah, baik, nanti itu yang coba akan saya lihat dari proses coaching nanti, gitu ya Bu Linda. Kira-kira ada lagi Bu Linda selain dari itu? Oke, dengan menyimak aktif nanti Pak ya, saya juga akan terpancing nih, bukan terpancing, saya akan mengelola bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach sehingga permasalahan-permasalahan itu tergali dan kita dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach dengan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ya, baik, sudah bagus sekali seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira pengembangan nanti yang Ibu inginkan ya pada saat pelaksanaan percakapan nanti atau coaching nanti sudah berlangsung? Ya, kira-kira seperti apa nih ketercapaiannya yang Ibu inginkan nanti? Ketercapaian yang saya inginkan, saya bisa fokus dengan mendengarkan aktif serta mengambil kata kuncinya dan serta penyelesaian masalah yang dihadapi oleh si coach secara bersama dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga kompetensi si coach lebih maksimal dan bisa diberdayakan gitu Pak dalam penyelesaian masalahnya. Oke, baik. Terbebas dari asumsi-asumsi ya Bu ya. Iya Bapak. Karena memang kan terkadang bisa saja ya dalam percakapan itu, kalau menurut Bu Linda, dalam percakapan itu terkadang mungkin kita tidak menyadari ya, kita memberikan judgement atau asumsi-asumsi gitu ya. Nah, ya nanti strategi apa nih kira-kira yang Bu coba terapkan nanti dalam percakapan ini sehingga mungkin tidak lari daripada apa yang diinginkan oleh Bu Linda tadi. Strategi yang kemungkinan saya lakukan adalah saya berusaha untuk hadir seutuhnya dan memfokuskan diri terhadap lawan bicara saya yang berperan sebagai coach pada kegiatan kali ini, Bapak. Oke. Baik Bu Linda, luar biasa. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik dan kompetensi yang Bu Linda harapkan memang benar-benar dapat pada pelaksanaan coaching nanti bersama coach ya. Akan coba saya amati keberlangsungannya dari awal hingga akhir. Ya. Sukses ya Bu Linda ya. Terima kasih Bapak, sukses juga untuk Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bapak. Mohon maaf nih Bu. Wah, ini banyak kegiatan ya. Lagi sibuk ya Bu? Alhamdulillah dah longgar Bapak saat ini. Ada apa ya Pak? Ini maunya saya mau ada yang saya obrolin nih Bu. Tentang kejadian hari ini Bu. Apa Ibu ada waktu ya? Alhamdulillah saya ada waktu Bapak, kurang lebih sekitar 15-20 menit Bapak. Ada apa ya Pak ya? Ya, jadi hari ini saya juga sempat kebingungan Bu. Kan hari ini memang hari Kamis harus menggunakan pakaian adat. Kebetulan saya menggunakan pakaian adat Jawa, bukan adat Bali. Ternyata saya ditegur saat ada kegiatan supervisi dari dinas. Dan lumayan tegurannya Bu. Saya sempat bingung dan Bapak Kepala Sekolah juga memberikan teguran yang lumayan keras. Apa yang harus saya lakukan ya Bu ya? Saya bingung ini soalnya. Oke, ternyata Pak Irfan hari ini ada masalah ya Pak ya terkait Pak Irfan tidak memakai seragam dan Bapak juga ditegur oleh dinas ya Pak ya terkait permasalahan Bapak ini. Nah sebelumnya Bapak dari pembicaraan kita ini apa sih tujuan Bapak kok kita mau melakukan percakapan kali ini? Tujuannya adalah saya menemukan
solusi ya Bu ya. Solusi dari siapa dulu saya yang harus bergerak untuk melakukan koordinasi ya. Apa langsung ke dinas, apa langsung ke kepala sekolah, apa saya perlu juga bantuan rekan, itu yang masih saya bingungkan. Oke. Bapak masih bingung terkait bagaimana Bapak untuk melakukan kegiatan selanjutnya terkait permasalahan seragam ini ya Pak ya? Nggih. Kalau saya boleh tahu, kenapa Bapak kok bisa menggunakan seragam hari ini sehingga Bapak mendapat teguran dari pihak dinas Bapak? Oke, sebenarnya sih karena hari ini juga ada kegiatan keagamaan Bu. Jadi ada kegiatan keagamaan karena kan kebetulan itu kegiatannya di masjid. Jadi kalau misalkan saya menggunakan pakaian adat Bali kan agaknya itu kurang cocok saya masuk di masjid. Mungkin masalahnya satu, karena saya juga tidak membawa baju ganti saat mau ke sekolah. Pikiran saya langsung aja gitu, pikiran saya Bu. Karena Bapak ada kegiatan keagamaan di masjid ya Pak ya, dan Bapak juga tidak membawa baju ganti, jadi Bapak ya udah itu aja yang dipakai gitu ya Pak ya? Iya. Pak. Kira-kira nih Bapak, andaikan Bapak tadi kan tidak ditegur oleh dinas pendidikan. Apakah menurut Bapak seragam yang Bapak gunakan sudah sesuai dengan seragam yang biasa dilakukan di sekolah? Kalau dari aturan gubernurnya sih sebenarnya ada klausul yang mengatakan menggunakan pakaian adat. Satu Bali, yang kedua klausulnya adalah menggunakan pakaian adat daerah masing-masing. Itu juga boleh sebenarnya. Cuma karena kebetulan mungkin memang tidak ada yang menggunakan pakaian adat. Karena kan kalau di sini itu kan kalau yang cewek itu kebaya. Jadi yang cowok itu memang arah-arahnya mirip lah seperti itu. Jadi kalau pakai celana panjang sama batik itu yang saya pakai pakaian hari ini itu juga memang agak berbeda dan itu sangat lain sekali. Mungkin itu yang dilihat dari oleh dinas kali ya. Oke, ternyata karena merasa Bapak berbeda dibandingkan rekan lainnya, jadi mereka menegur Bapak ya Pak ya gitu. Nah, bagaimana kalau boleh saya tahu bagaimana perasaan Bapak ketika ditegur? Perasaan yang pertama yang jelas sempat kaget, sempat ngerasa kurang pas karena juga kan menurut saya ini hal yang tidak urgent sekali. Cuma mungkin karena ada media-media itu biar tidak berdampak ke sekolah mungkin seperti itu Pak. Oke, Bapak sudah tahu ya bagaimana nanti dampak-dampaknya ke depan terkait permasalahan dari Bapak ini. Nah, terus Bapak, mengenai ini, menurut Bapak, kira-kira nih dengan Bapak tidak menggunakan seragam sesuai dengan surat edaran yang telah diberikan, apakah itu termasuk perbuatan yang sudah sesuai atau bagaimana Bapak? Sebenarnya sih kalau misalkan saya ditanya apakah itu tidak sesuai atau sudah sesuai, ya tidak sesuai dengan klausul pertama di Pergub. Cuma hal yang menjadi saya sangat janggal sekali kenapa tegurannya begitu keras sampai sebuah surat. Nah ini yang saya juga sempat agak bertanya ya, kenapa kok seperti itu gitu. Makanya yang saya bingungkan adalah bagaimana saya harus berkoordinasi, apakah saya ke sekolah, ke Bapak Kepala Sekolah dulu menjelaskan ini semua, ataukah saya lebih dari Bapak Kepala Sekolah mengajak sampai ke dinas atau bagaimana, itu yang masih saya bingungkan. Oh begitu ya Pak, ternyata tegurannya berupa surat langsung ya Pak ya? Gini. Dan Bapak juga bingung terkait bagaimana solusinya nanti untuk membicarakan permasalahan ini. Karena menurut Bapak tidak terlalu fatal banget ya Pak ya permasalahannya ini terkait permasalahan seragam. Namun menurut Bapak dengan adanya kegiatan seperti yang Bapak lakukan itu
apakah nanti akan berdampak kepada guru yang lain? Sepertinya tidak, Bu, karena kalau misalkan saya bicara tentang agama itu misalkan singgungannya ke agama atau di budaya yang berbeda cuma guru agama Islam sama saya saja. Jadi yang pakai guru agama Islam juga tidak seperti kenapa sih sebenarnya. Artinya beliau tidak menggunakan kebaya yang murni full, masih ada motif batik. Cuma saya yang kaget kenapa kok yang saya kenal. Makanya saya masih bingung nih, apakah saya ngobrol ke Bapak Kepala Sekolah, apa langsung ke dinas faktor sendiri, apa gimana gitu. Izin Bapak, kenapa Bapak terlintas untuk langsung melakukan konsultasi kepada kepala sekolah atau dinas Bapak terkait permasalahan ini? Apakah tidak ada di tempat Bapak untuk konsultasi bersama rekan lainnya atau bagaimana solusi dari Bapak? Kalau saya sih, kenapa kok harus ke Bapak Kepala Sekolah? Karena suratnya itu kan dari dinas langsung ditujukan oleh ke sekolah, dari sekolah langsung ditembuskan ke yang bersangkutan, yaitu ke saya, Bu. Jadi kalau misalkan ikutin hierarkinya sih memang harusnya saya ke kepala sekolah dulu ya. Kemudian dari kepala sekolah apakah dia bisa memfasilitasi atau menjembatani ke dinas. Mungkin setelah itu barulah ditemukan titik terang, mungkin seperti itu. Oke, jadi memang disampaikan ke kepala sekolah dulu ya Pak ya, kemarin suratnya saya kira ditembuskan ke Bapak langsung, jadi melewati kepala sekolah dulu. Oke, nah Bapak terkait ini, kalau terkait seragam, permasalahan seragam ini Pak, menurut Bapak itu ada nggak kira-kira dampaknya ke sekolah? Kalau dampak ke sekolah sih sebenarnya tidak sih, Bu, ya. Artinya gini mungkin, karena pada waktu dinas datang itu kan yang datang ada kepala dinas dan orang-orang yang di lingkungan pemerintah provinsi yang memiliki kebijakan ya, memegang kebijakan. Makanya beliau membawa media. Mungkin ditakutkan ketika saya muncul, ini kok pakai pakaian kayak gini, ini kok dibiarkan kepala sekolahnya. Mungkin seperti itu sih. Seperti itu ya Pak ya, waktu kunjungan ke dinas mereka membawa media massa gitu ya Pak ya, ternyata Ya. takut persepsi mereka takut mencoreng nama sekolah atau seperti apa gitu ya Pak ya, pemikirannya. Ya. Terkait ini Bapak, itu kan Bapak mendapat teguran langsung, mungkin terasa keras bagi Bapak ya. Kira-kira nih ke depannya Bapak punya rencana nggak ya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Pasti maunya sih karena tegur hari ini, maunya hari ini juga gitu saya selesaikan agar besok misalkan ke dinas itu bisa berbarengan dengan beliau, maupun sekarang kan karena masih jam segini juga masih ada kegiatan di sekolah. Kira-kira nih Bapak, ini Bapak maunya segera diselesaikan ya Pak permasalahan Bapak ini. Nah, orang pertama yang ingin Bapak ajak untuk berdiskusi terkait permasalahan ini siapa Bapak? Langsung Bapak Kepala Sekolah. Oh, langsung kepada Kepala Sekolah ya Bapak ya terkait permasalahan ini. Apakah Bapak mau melakukan introspeksi diri dulu atau tidak terkait permasalahan ini, dan bagaimana kira-kira ke depannya Bapak dalam penyelesaian masalah yang nantinya mau Bapak angkat ke kepala sekolah nanti? Ya, saya sih maunya langsung to the point biar cepat selesai bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, artinya apa yang ditakutkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Karena bukan sih saya seudon, artinya kan surat itu juga pasti ada pertimbangan. Dan Bapak Kepala Sekolah juga pasti sudah tahu kalau saya bakal disuratin. Itu yang saya pikirkan sih sebenarnya. Jadi langkah pertama yang akan Bapak lakukan adalah langsung menemui kepala sekolah dan membicarakan terkait permasalahan dengan adanya surat teguran ini ya Pak? Oke, betul. Nah, kemudian setelah Bapak melakukan komunikasi dengan kepala sekolah terkait permasalahan ini, apa langkah selanjutnya yang akan Bapak lakukan? Setelah ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah, mungkin koordinasi berikutnya adalah saya memohon ditunjuk kepada Bapak Kepala Sekolah untuk ke dinas.
utama yang memberikan, karena yang memberikan adalah suratnya itu adalah kepala dinas. Oke, jadi yeah. Jadi setelah Bapak berkonsultasi dengan kepala sekolah, Bapak langsung minta izin untuk ke dinas gitu ya, Pak? Artinya minta izin ke dinas ini mohon petunjuk dari Bapak Kepala Sekolah dan ingin Bapak Kepala Sekolah juga membersamai. Oke, jadi Bapak minta bantuan kepala sekolah untuk ke dinas pendidikan, ke dinas untuk menyampaikan klarifikasi terkait permasalahan yang Bapak hadapi gitu ya, Pak? Gitu. Oke, nah ini rencananya yang akan Bapak lakukan segera ya, Pak ya? Segera mungkin kata Bapak. Nah, terkait ini apakah Bapak sudah sudah komitmen dengan kegiatan ini, karena mengingat ini kan kata Bapak sudah kegiatannya akhir tahun, begitu banyak kegiatan yang akan dilakukan. Kira-kira nih Bapak punya rencana kapan mau dilakukan kegiatan ini? Kalau ngobrol sama Bapak Kepala Sekolah hari ini, Bu. Tapi kalau untuk yang ke dinas mungkin besok. Oke. Kan jam segini juga udah tutup ya. Oke, jadi Bapak akan melakukannya hari ini ya Pak ya. Nah, terkait ini Bapak sudah melakukan komitmen dengan rencana akan melakukan diskusi pada hari ini bersama kepala sekolah dan insya Allah akan melakukan klarifikasi ke dinas esok hari ya Pak ya. Nah, terkait ini Bapak, apa yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan yang telah kita lakukan pada hari ini? Bu. Jadi sebenarnya dari percakapan ini yang saya dapat adalah saya juga bisa membuka wawasan diri, terutama tentang bagaimana cara berkoordinasi. Awalnya tadi juga sempat bingung ya, karena mungkin ada persepsi-persepsi yang dari dalam diri yang membuat saya tidak bisa mengeluarkan unek-unek. Setelah ngobrol sama Ibu, akhirnya saya malah mendapatkan pencerahan dalam artian saya tereksplor diri saya sendiri. Artinya karena yang memberikan surat itu kan dari dinas itu pasti ada konfirmasi dan koordinasi kepala sekolah. Berarti memang harus dari saya ke kepala sekolah, kemudian ke dinas. Artinya saya sangat berterima kasih sekali ya kepada Ibu, karena juga sebagai tempat untuk ngobrol dan diskusi, akhirnya saya menemukan cara dan solusi dari permasalahan yang saya dapatkan. Alhamdulillah, saya juga senang dengan kegiatan kali ini bisa membantu Bapak dalam penyelesaian masalah Bapak. Dan tetap semangat ya Pak ya untuk melakukan klarifikasi nanti. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan yang akan Bapak lakukan. Saya akhiri Bapak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Linda. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bapak. Ya, gimana nih? Setelah melakukan percakapan, coaching terkait permasalahan yang dihadapi oleh coach. Gimana ya? Alhamdulillah semuanya saya rasa berjalan dengan baik Bapak. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan saya berikan, si coach tadi bisa ya, baik. Si coach bisa memaksimalkan apa yang menjadi kekuatan si coach dalam menyelesaikan masalahnya. Baik, Bu Linda. Oke, dari pengamatan yang tadi saya lakukan, ya, dari percakapan yang Ibu lakukan tadi, ya. Jadi memang dari alur Tirta, ya, pelaksanaan sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah sangat baik. Coach juga sudah menemukan solusi dan Ibu sebagai coach dapat mengembangkan percakapan dengan baik. Ya. Kemudian dari rasa, ya, rasa dari
alur rasa mulai dari mendengarkan ya mungkin sudah baik ya, fokus pada pembicaraan, kemudian mungkin diapresiasi ya, apresiasi mungkin di situ yang perlu ditingkatkan dengan memberikan respon baik, oke, tidak hanya mungkin mengangguk, tapi apa yang Ibu lakukan sudah terlihat ya, mungkin bisa diapresiasikan, ada kalanya juga mengangguk, ada juga mengatakan baik ya dan sebagainya. Ini sebagai bentuk bahwa kita hadir penuh. Kemudian dalam kata kunci ya, kata-kata kunci sudah baik ya, sudah dapat menemukan berapa kata kunci tadi yang Ibu catat dan Ibu ulangi kembali ya, untuk memperjelas atau merangkum apa yang disampaikan oleh coacher. Nah, kemudian terkait pertanyaan berbobot, nah memang masih ada beberapa kali menggunakan pertanyaan yang tertutup ya, yang lebih banyak tadi kepada apakah, tetapi nggak banyak, dan esensi daripada percakapan ini ya tidak mengurangi ya. Nah, baik, nah itu ya beberapa catatan yang coba saya rangkum ya, Bu Linda. Nah, dari Bu Linda sendiri nih gimana rasanya nih setelah melakukan praktik coaching tadi? Oke, perasaan saya senang sih Pak dengan kegiatan ini, terutama saya bisa melatih diri lagi untuk lebih memaksimalkan kompetensi inti saya khususnya dalam mengajukan pertanyaan berbobot, karena saya merasa sudah bisa untuk memposisikan diri sebagai pendengar yang aktif dan hadir seutuhnya. Namun saya juga merasa sesuai dengan hasil pengamatan Bapak tadi, saya sempat beberapa kali mengucapkan kata-kata pertanyaan atau pertanyaan yang terkesan tertutup gitu ya Pak ya, dengan melakukan apakah gitu tadi. Saya sempat mikir, oh kenapa langsung terlintas di pikiran saya langsung gitu, karena perasaan itu udah ngalir gitu Pak, perasaan. Jadi itu di bagian situ saya juga perlu meningkatkannya Pak ya, untuk terus berlatih dengan kegiatan ini sehingga pertanyaannya bisa lebih terbuka dan bisa mengeksplor dari permasalahan-permasalahan dan kompetensi dari si coachingnya nanti. Ya. Tetapi itu tidak ini kok, karena dari pra-supervisi, pra-observasi itu kan memang Ibu Linda menginginkan untuk secara spesifik melihat bagaimana tidak menggunakan kata-kata pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tertutup. Nah, saya rasa tidak masalah karena memang yang pertanyaan ingin dikembangkan di situ. Artinya kedepannya dengan adanya ini bisa lebih baik. Gitu ya. Baik, Bu Linda ya. Kemudian seterusnya apa yang jadi mungkin Bu Linda tadi sudah menyadari nih, oh sepertinya saya memang berat. Tapi memang ada beberapa kali sih Bu Linda mengulang, artinya memperbaiki ya. Mungkin pada seperti Bu Linda sampaikan, oh tersadar nih kayaknya ini harusnya nggak seperti ini, nggak kalimat, nggak pertanyaan tertutup. Nah, dan itu saya rasa suatu refleksi yang cukup baik ya dengan pada saat yang bersamaan gitu. Nah, kemudian bagaimana mungkin Bu Linda bisa menilai bahwa masih ada kekurangan gitu dan seterusnya ya, dari percakapan coaching ini? Saya menilainya gini Pak, tadi saya sudah mulai mendalami alur-alur tirta dalam percakapan coaching ini, namun saya terkecoh ketika kebiasaan kita itu dalam berbicara spontan gitu nah Pak. Jadi terkesan walaupun kalau di sini dalam forum ini itu terkesan tertutup. Kalau kami di sini dengan adanya apakah itu lebih meyakinkan. Jadi si lawan bicara kita jadi bisa mengeksplor lebih jauh gitu nah Pak. Padahal kesannya menanyakan apa gitu. Cuma tertambah kahnya itu jadi terkesan tertutup gitu, padahal pertanyaannya meyakinkan lagi kepada lawan bicara kita terkait pertanyaan yang kita ajukan gitu Pak. Iya, baik. Tapi bagaimana Ibu mungkin
mendengar atau merasakan, oh saya tadi seperti ini ya, gitu ya. Untuk perbaikan mungkin di masa yang akan datang, atau refleksinya lah terkait mungkin yang tadi pertanyaan tertutup itu ya. Oke, untuk mengurangi dalam hal pemberian pertanyaan-pertanyaan yang terkesan tertutup itu Pak, saya mencoba menelaah lagi kata-kata yang pas untuk saya berikan atau dalam mengajukan pertanyaan itu, sehingga lebih kepada memaksimalkan informasi dari coachingnya. Jadi tidak terkesan pertanyaannya itu tidak terkesan saya sudah tahu nih akan jawabannya gitu Pak. Jadi kan lebih kepada memberikan kesempatan kepada si coachingnya untuk menyampaikan informasi yang dimiliki gitu. Jadi berusaha untuk tidak berasumsi gitu ya Bu Linda ya. Iya Bapak. Ya, baik Bu Linda, memang secara keseluruhan ya kalau kita lihat ini sudah jauh lebih baik dari standar. Artinya sudah baik dan sangat baik menurut saya. Namun meskipun mungkin ada beberapa hal yang Bu Linda ingin tingkatkan, mungkin kedepannya seperti apa ya Bunda? Oke, yang ingin saya tingkatkan Bapak, mungkin karena saya sudah alhamdulillah ya Bapak ya, dengan kegiatan ini saya sudah bisa hadir seutuhnya, mendengarkan aktif. Nah, di sini saya lebih menggali lagi untuk lebih meningkatkan dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Khususnya jangan sampai lagi terulang kata-kata yang bersifat memberikan pertanyaan tertutup gitu Pak. Jadi lebih memaksimalkan lagi informasi dari si coaching. Gitu, Pak. Insya Allah bisa ya Bu Linda ya? Insya Allah bisa. Kira-kira kapan ya akan dilanjutkan lagi pelaksanaan coachingnya? Oke, saya akan melanjutkannya nanti Pak di sekolah saya dengan berlatih bersama rekan sejawat saya untuk lebih mengasah lagi kemampuan saya dalam berbicara, khususnya mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi tidak terkesan saya berasumsi lagi terkait apa tindakan yang patut untuk permasalahan yang dihadapi oleh lawan bicara kita nanti. Oke. Baik Bu Linda, terima kasih, sukses selalu ya. Mudah-mudahan nanti terus dengan adanya refleksi ini dan terus berlatih untuk kedepannya dan bisa lebih baik, dan tentu ini sangat menginspirasi untuk kita semuanya. Baik, terima kasih sekali lagi ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Sama-sama. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Irfan? Alhamdulillah sehat. Gimana juga Pak Amir? Alhamdulillah juga sehat. Kondisi juga baik. Hanya lagi sekarang ini kan memang di akhir-akhir tahun, di akhir-akhir semester ya, agak sedikit banyak kegiatan yang ada di sekolah, ya. Sedikit juga menyita waktu kita sebagai tugas pokok Pak Irfan. Oh, oke, baik. Lumayan banyak memang ya Pak Amir. Mohon izin nih Pak Amir, jadi mengganggu waktunya Pak Amir sebentar. Yang saya dengar Pak Amir mau melakukan praktek coaching nih dengan salah satu rekan guru yang ada di sekolah nih Pak Amir. Iya Pak Irfan, saya mau melakukan pembicaraan dengan coaching dengan rekan saya terkait masalah mungkin yang ada di sekolah saya. Jadi ini saya sebagai supervisor nih, supervisornya Bapak.
Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Pak. Untuk poin yang pertama dulu, pada percakapan coaching, kita kan tahu ada 3 kompetensi inti ya Pak. Iya, ada 3 kompetensi inti. Ya, yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira kalau misalkan dari ketiga kompetensi inti tersebut, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan, Pak? Ya. Pertama ya dari 3 kompetensi pokok itu ya, dari pelaksanaan coaching, saya ingin nanti mengembangkan kompetensi kesadaran penuh dan pertanyaan berbobot ya, Pak. Karena saya menilai bahwa sini saya memiliki kelemahan ya, artinya belum begitu familiar atau terbiasa ya dalam apalagi yang sifatnya pertanyaan yang berbobot. Mungkin di situ nanti ya saya minta bantuan dari Pak Irfan untuk mengamati pelaksanaan coaching nanti akan saya laksanakan bersama rekan sejawat. Oke. Jadi secara spesifik Bapak menyebutkan 2 nih. Jadi kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk yang pertama dulu, untuk kehadiran penuh. Apa yang mendasari Bapak ingin mengembangkan bagian kompetensi ini, Pak? Kehadiran penuh. Kalau misalkan dilihat dari kemampuan diri Bapak sendiri. Ya. Baik, untuk kehadiran penuh ya Pak, biasa Pak, karena saya ini senang ngobrol gitu ya. Jadi terkadang ngobrol, enggak, lari daripada fokus pembicaraan. Nah itu sehingga penyelesaian nanti yang diinginkan oleh rekan sejawat itu tidak dapat, chemistry-nya itu nggak ketemu, atau yang esensi malah nggak ketemu. Kadang biasalah saking asiknya ngobrol ya nanti ngelantur kemana-mana. Jadi ini mungkin yang perlu nanti untuk saya tingkatkan, dan saya sadari itu bahwa itulah kondisi saya sekarang ini. Nah, mungkin itu Pak Irfan yang mendasari saya untuk terkait kehadiran penuh. Oke, jadi yang saya tangkap adalah kehadiran penuh ini yang ditakutkan ya. Jadi Bapak ibaratnya adalah seorang yang komunikatif, artinya ditakutkan nanti karena terlalu asik. Iya. Oke, kemudian untuk yang kedua Pak, untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Ini kalau dari dalam diri Bapak, kenapa hal ini yang benar-benar yang ingin Bapak kembangkan ya? Bapak kembangkan. Kenapa Pak? Ya, jadi untuk pertanyaan berbobot ini karena saya masih terbiasa terkadang dalam dialog sehari-hari itu masih menggunakan pertanyaan-pertanyaan kalimat tertutup. Jadi saya inginkan nanti bagaimana agar agar rekan sejawat atau coachingnya nanti bisa mengembangkan potensi dirinya. Jadi seperti itu. Jadi saya khawatir juga kalau pertanyaan tertutup nanti malah ya hanya iya, yes, atau ya sudah, terima kasih gitu. Sepertinya seperti itu. Oke. Jadi yang saya tangkap adalah pertanyaan yang berbobot ini karena ditakutkan karena komunikatifnya tadi memberikan pertanyaan tertutup. Nah ini saya malah ada pertanyaan Pak, kalau misalkan rekan yang menjadi coach nanti itu adalah jawabannya selalu on point Pak, apa yang menjadi treatment yang akan Bapak lakukan? Ya baik, nah itulah yang ingin saya kembangkan agar kembali mengajukan pertanyaan yang sifatnya terbuka. Jadi agar mereka coachnya nanti atau rekan sejawat ini mau menyampaikan dengan leluasa atau tidak terikat ya pada jawaban yang singkat gitu. Jadi harapan saya seperti itu. Jadi baikkan terbuka sehingga mau memberikan jawaban yang lebih leluasa gitu menurut saya. Seperti itu menurut saya Pak Irwan. Siap. Jadi yang saya dapat adalah Bapak akan berusaha mengembangkan terus ya, karena kan memang kita tahu Pak, coach itu
memiliki sifat, sikap, dan latar belakang yang berbeda. Mungkin itu nanti menjadi seninya Bapak ya sebagai seorang coach. Kemudian indikatornya Pak, dari indikator dari masing-masing yang tadi itu kalau misalkan dispesifikkan kembali dari kompetensi inti yang pertama, dari present, sama yang kompetensi yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau saya ulang lagi, indikatornya kehadiran penuh ini agar Bapak benar-benar menangkap poin dan kata kunci yang disebutkan oleh coach. Kemudian yang kedua, kalau mengajukan pertanyaan berbobot agar eksplorasi diri di coach itu semakin berkembang, dan karena pertanyaan dari Bapak adalah pertanyaan yang terbuka. Apakah indikatornya ada lagi, Pak? Ya, saya rasa cukup, Pak. Jadi seperti yang Pak Irfan sampaikan, dan juga nanti pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka itu yang mungkin menjadi satu hal yang penting untuk saya juga, Pak. Selain daripada kehadiran penuh. Siap. Jadi sudah saya catat ya Pak indikatornya. Mungkin terakhir Pak, satu lagi sebelum Bapak melakukan coaching. Prinsip coaching itu ada 3 Pak. Ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Di prinsipnya itu ada 3, ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kalau dari ketiga ini Pak, Bapak yang ingin lakukan secara berurutan itu dari mana Pak? Jadi kalau misalnya Bapak mengurutkan dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Bapak mengurutkan dari yang Bapak lakukan pertama dulu hingga paling akhir yang mana Pak? Saya mungkin kemitraan. Kemitraan ya. Kemitraan. Alasannya gimana Pak? Kemitraan agar nanti coach itu tidak merasa ada perbedaan atau merasa ada gap antara saya dengan beliau, sehingga beliau mau terbuka untuk menyampaikan apa permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Oke, yang saya dapat adalah kemitraan ini agar tidak ada gap ya, gap antara coach dan coach. Kemudian yang kedua? Ya, yang terakhir tadi Pak. Memaksimalkan potensi ya. Memaksimalkan potensi ya, sehingga nanti coach memang benar-benar mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Yang terakhir adalah proses kreatif ya. Ya, baik. Penekanannya Bapak kalau di proses kreatif ini di apanya ya Pak? Di proses kreatif ini adalah bagaimana nanti terus fokus pada pembicaraan ya, sehingga nanti coach nanti tidak merasa bosan ya, dan secara waktu mungkin yang tidak begitu lama mereka dapat menyelesaikan masalah. Sudah saya tangkap Pak keseluruhan. Jadi prinsip coachingnya sudah saya dapat, kemudian kompetensinya juga sudah saya dapat, termasuk indikatornya. Mungkin di pra kegiatan nanti ini adalah sudah saya catat Pak. Selanjutnya silakan Bapak melakukan proses selanjutnya, yaitu proses coaching. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang dibicarakan kembali Pak? Baik, cukup Pak Irfan. Mohon doanya. Siap. Kalau memang sudah cukup, nanti setelah proses coaching kita ngobrol kembali ya sebagai pasca ya. Mungkin saya tutup dulu ya Pak Amir. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Linda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik Bapak. Ya, gimana nih kegiatan di sekolahnya? Kegiatan di sekolahnya seperti biasa Pak. Ini kan mau mendekati akhir-akhir semester, begitu banyak tugas-tugas dan tagihan-tagihan yang harus saya kerjakan. Mengingat ini mau pembagian rapot
kenaikan kelas. Bukan kenaikan kelas ya. Semester Iya. 1 Bapak. Oke. Oke, baik Bu Linda. Nih ada apa nih kira-kira hari ini siang-siang bertemu kami ini ada apa ya kira-kira bicara? Saya hari ini mau cerita sedikit Bapak. Mungkin Bapak ada waktu? Baik. Silakan Bu Linda. Oke, saya mau bercerita terkait ini Bapak, ada permasalahan dari rekan sejawat saya sampai saat ini. Sampai di akhir semester ini masih pembelajarannya monoton seperti itu aja Bapak. Gimana Bu? Mungkin bisa diulangi Bu? Oke. Ini saya mau curhat ya Bapak ya. Saya lebih nyamannya itu saya mau cerita lah. Iya, cerita ya. Rekan Ya. saya di sekolah yang saya lihati, saya amati dari awal semester sampai detik-detik akhir semester ini kok pembelajarannya seperti itu saja gitu Pak. Saya inginkan sih ada perubahan di dalam pembelajaran yang dia lakukan di kelas. Pak. Oh jadi ada teman Ibu, Bu Linda yang tidak meningkatkan kompetensi ya, artinya proses pembelajarannya yang dilakukan dari dulu sampai sekarang ya seperti itu saja, tidak ada peningkatannya begitu Bu Linda ya? Iya Bapak, dan metode yang dia lakukan juga terkesan seperti itu melulu, terkesan ceramah LKA gitu aja Pak. Nah jadi guru rekan Ibu ini sudah, kalau boleh tahu ya sudah berapa lama ya mengajar ya menjadi guru? Rekan saya ini mengajarnya sudah hampir 10 tahun ya Pak ya, dari 2012 Bapak. Nah, jadi sudah cukup lama juga ya Bu Linda ya? Iya Bapak. Nah kalau menurut Bu Linda seperti apa nih? Ibu itu seharusnya seperti apa nih yang perlu dia lakukan gitu ya? Saya berharapnya itu karena dengan adanya masa kerja yang sudah lama, itu kan hendaknya kegiatan pembelajaran itu lebih ramai dibandingkan guru-guru yang baru aktif mengajar gitu nah Pak. Dibandingkan guru yang baru itu kan seharusnya yang saya mau, guru itu lebih terampil, lebih kreatif dibandingkan guru yang baru gitu Pak. Iya. Karena melihat dari jam terbang ngajarnya juga sudah cukup lama ya, sudah 10 tahun. Kemudian ya mungkin dari pengalaman juga sudah cukup banyak ya. Dan harapannya seperti boleh sampaikan bahwa ini kok tidak ada perbedaan antara yang masih baru dengan beliau yang sudah lama gitu. Ya begitu ya Bu Linda ya? Iya, betul sekali Bapak. Jadi kalau menurut Bu Linda, itu apa ukuran keberhasilannya nih ya seorang guru ya menurut Bu Linda dengan posisi yang sudah 10 tahun mengajar mungkin ya syarat dengan pengalaman ya kira-kira seperti apa ya? Nah, kalau saya rasa dengan adanya pengalaman yang sudah lama, itu kan otomatis sudah pelatihan atau kegiatan lainnya, pengembangan kegiatan lainnya juga diikuti. Seharusnya beliau itu memberikan contoh dan menginspirasi rekan-rekan baru di sekolah untuk lebih kreatif lagi dalam menciptakan pembelajaran di kelas. Sehingga pembelajaran di kelas itu lebih asik dan menyenangkan untuk anak gitu, Pak. Jadi seharusnya lebih kreatif ya. Kreatif Bapak. dan menyenangkan gitu ya Bu Linda ya? Iya, Oke. Bapak. Ya. Jadi dengan pengalaman sudah 10 tahun ya seharusnya ini sudah lebih kreatif, kemudian lebih menyenangkan dan juga
apalagi kira-kira Bu Linda selain itu? Kalau di TK itu kan Pak, dengan adanya kegiatan yang menyenangkan itu kan anak-anak tuh kayak terkesan tertantang untuk ikut aktif dalam pembelajaran. Jadi mungkin beliau juga bisa memanfaatkan media-media pembelajaran Pak, karena di TK itu kan terkesan lebih senang dengan benda-benda yang dihadirkan secara langsung gitu Pak. Iya. Nah, kemudian Bu Linda ya, baik ya, banyak sih sebenarnya media-media yang bisa dimanfaatkan ya dalam proses pembelajaran ya. Bagaimana agar kita bisa lebih kreatif ya, seperti itu ya Bu Linda ya. Iya Pak. Bagaimana Bu Linda sampaikan tadi luar biasa gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh pihak sekolah mungkin ya, atau mungkin Bu Linda sebagai rekan sejawat beliau, apa yang mungkin yang bisa dilakukan? Kemarin tuh saya melihat rekan sejawat itu sempat ditegur oleh kepala sekolah. Dan dia juga curhat kepada saya terkait bagaimana sih untuk pembelajaran yang seperti arahan kepala sekolah tadi, katanya. Saya bilang, saya tidak tahu detailnya seperti apa kepala sekolah mau. Tapi saya coba beri masukan terkait ini, silahkan Ibu sesuaikan dengan RPPH yang telah Ibu buat, gitu. Dan pembelajarannya bisa Ibu manfaatkan untuk menambah kegiatan yang lebih menyenangkan, tidak terkesan cuma melihat gambar-gambar aja gitu. Iya. Jadi sebagai rekan sejawat nih sudah sudah memberikan saran bahwa banyak pembelajaran disesuaikan dengan RPP, kemudian pembelajaran lebih menyenangkan ya, begitu ya Bu ya. Jadi pihak sekolah sudah lakukan misalnya kegiatan-kegiatan apa yang mungkin sudah pihak sekolah lakukan dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi guru di sekolah itu? Oke, kalau kemarin kami semua guru Bapak diikutkan dalam kegiatan pelatihan, pembelajaran agar lebih berpihak kepada murid gitu Pak, yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, sehingga kami ikut berpartisipasi semua guru, kami hadir untuk mengikuti itu, termasuk beliau juga. Oh gitu. Jadi sudah dilakukan ya, artinya dilakukan pelatihan-pelatihan yang mungkin diikuti oleh semua guru. Ya. Iya Pak. Namun masih tetap juga gitu ya, proses pembelajarannya yang dilakukan masih belum begitu berkembang begitu ya. Untuk saat ini belum ada pergerakan sih Pak. Ini yang saya merasa kok belum ada pergerakan, sedangkan kita sudah lakukan kegiatan pelatihan dan pembimbingan terkait edukasi bersama terkait itu gitu, dalam pembelajaran. Kok beliau belum ada pergerakan gitu. Atau mungkin ada hambatan mungkin ya Bapak Ibu yang dialami oleh rekan Ibu ya, dalam peningkatan kompetensi ini. Kemarin tuh ada sih satu teman yang mungkin sama masa bakti beliau juga sama seperti berbarengan dengan beliau. Beliau menyebutkan bahwa ibu ini terkesan tidak mau repot gitu Pak dengan perubahan-perubahan pembelajaran. Beliau masih terkesan masih pengen metode lama gitu Pak digunakan. Gitu, Bapak. Oh iya. Jadi Ibu ini terkesan tidak mau repot ya dengan perubahan-perubahan, masih senang dengan metode lama. Metode lama. Walaupun sebenarnya kalau kita sebagaimana Bu Linda sampaikan tadi bahwa dari pihak sekolah sudah banyak juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya. Hambatannya itu ya bahwa
mungkin rekan Ibu ini memang masih nyaman ya, masih berada di zona nyaman ya, seperti Ibu sampaikan tadi, dengan pola-pola yang ya menurut Ibu sih memang untuk saat sekarang seberapa urgennya ya guru dengan perubahan yang ada, mengikuti perubahan terutama kurikulum merdeka ya. Menurut Ibu ini seberapa urgensi memang guru harus melakukan perubahan? Kalau menurut saya sih perlu ya guru melakukan perubahan, karena anak-anak sekarang tuh lebih apa ya, lebih kritis ya Pak ya dalam hal pembelajaran. Karena mereka langsung menyampaikan kalau mereka tidak menyenangi kegiatan seperti itu. Kenapa? Kalau khusus anak-anak, mereka tidak ingin masuk kelas, Pak. Malah mereka senang masuk ke kelas yang di kelasnya tuh rame gitu, dengan kegiatan-kegiatan yang beragam gitu, Pak. Iya, baik ya, memang untuk sekarang ini ya Bu ya, memang guru itu perlu melakukan perubahan ya dari segi metode pembelajaran ya, atau strategi-strategi pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid ya. Sebagaimana ya, saya setuju saya dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kita kembali ke rekan Ibu ini ya, yang terkait tidak mengalami perubahan kompetensi dalam pembelajaran ya, karena terkesan tadi ya Ibu ini memang merasa nyaman dengan zonanya gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana cara Ibu nih untuk membantu rekan Ibu ke depannya agar bisa mau dan termotivasi untuk mengikuti perkembangan itu? Oke. Mungkin saya mengajak guru tersebut ya Pak ya, untuk melakukan atau saya memberikan contoh dulu dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas, dan saya meminta izin mungkin kepada kepala sekolah untuk memberikan waktu satu atau 2 hari kepada guru tersebut untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas atau rekan lainnya gitu Pak. Jadi dengan adanya pengamatan beliau secara langsung dan beliau melihat secara langsung kegiatan pembelajaran menyenangkan itu seperti apa, mungkin beliau akan tertarik untuk merubah pola-pola pembelajaran yang beliau lakukan. Iya, mungkin itu juga sangat membantu ya Bu ya. Jadi perlu motivasi ya dari Ibu nih sebagai rekannya mungkin yang dekat ya, dan tentu menginginkan juga rekan-rekannya dapat memiliki kompetensi mengajar yang baik ya. Jadi saya setuju sekali nih Bu ya, dengan memberikan contoh dan juga motivasi terkait perubahan-perubahan pembelajaran ke depannya. Oke, saya setuju saya yang dilakukan itu. Nah, apa strategi yang akan dilakukan? Kira-kira strategi Bu Linda ini kan kayaknya udah senior nih ya guru nih ya. Udah senior ya. Kira-kira apa strategi yang akan dilakukan? Nah, ini Pak, yang saya masih bingung itu gini, saya kurang beliau itu karena beliau terkesan lebih senior dibandingkan kami, beliau terkesan tertutup gitu Pak. Jadi sulit untuk kami untuk mendekati beliau dan merangkul beliau untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran gitu Pak. Gitu ya. Jadi ada memang tertutup ya. Iya. Tapi pada dasarnya beliau juga punya keinginan ya Bu untuk maju sebenarnya. Karena kalau kita lihat tadi bahwa dia juga aktif ikut kegiatan-kegiatan yang di sekolah ya. Dan saya tertarik tadi bahwa ya mungkin dia memang merasa lebih nyaman. Nah, kira-kira nih apa yang kira-kira nih memang Ibu bisa lakukan untuk mendekati beliau yang sudah berpengalaman bersama beliau selama 10 tahun dan sebagainya itu. Apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya untuk saat ini belum ada kewenangan ya Pak ya. Mungkin kami lebih kepada sharing aja di waktu forum setelah kegiatan selesai
setelah kegiatan anak pulang, kami kan ada kumpul-kumpul bersama sebelum dalam mempersiapkan pembelajaran. Nah, mungkin di situ pada waktu itu kita bisa ajak ibu tersebut untuk duduk bersama, mempersiapkan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas nantinya, gitu Pak. Kalau untuk kewenangan meminta beliau untuk meningkatkan kemampuan beliau, saya belum ada sih Pak. Cuman untuk saat ini, karena saya hanya sebatas rekan sejawat, jadi saya mungkin di forum itu bisa mengajak beliau gitu, nah untuk duduk bersama dalam mempersiapkan pembelajaran nantinya, itu Pak. Baik, nah kira-kira apa ukuran keberhasilannya jika ibu ini kita ajak duduk bersama dengan rekan-rekan yang sejawat yang ada di sekolah itu ya? Ukurannya gimana ya? Yang pastinya saya mengharapkan dengan adanya kita menyusun rencana pembelajaran sama dengan di kelas lainnya, Pak, itu kan akan terlihat secara signifikan nih pembelajaran yang ibu tersebut lakukan. Jadi semoga harapannya itu anak-anak senang dengan perubahan pembelajaran yang ibu lakukan. Jadi kita akan bersama-sama memberikan arahan, memberikan masukan terkait bagaimana pembelajaran yang sebaiknya dilakukan di kelas. Artinya cukup efektif ya kalau ibu ini mungkin kita ajak untuk bersama dalam memberikan motivasi, bagaimana berbagi praktik baik untuk meningkat kompetensi ibu ini ya. Gimana menurut? Mungkin untuk saat ini yang bisa saya lakukan Pak, karena ini alternatif kami sebagai rekan sejawatnya. Kalau untuk wewenang lain saya belum ada terlintas ya Pak ya, untuk kegiatan lainnya. Hanya saja saya mengharapkan ibu ini bisa mengikuti pembelajaran yang telah ditentukan gitu Pak. Ya, baik Bu. Nah, siapa yang akan Ibu ajak nih untuk duduk bersama dengan rekan guru Ibu tadi itu dalam memberikan motivasi dan juga berbagi praktik baik untuk memotivasi beliau agar ya tidak berada di zona nyaman lah atau masih ya pola-pola kolonial, tapi memang harus berubah dengan kondisi saat ini. Nah, di sekolah kami itu Pak ada 2 orang tuh rekan sejawat yang senior. Mungkin dengan kita duduk bersama, baik rekan senior ataupun junior, kita duduk bersama, mungkin dengan diberikan apa ya, dengan adanya tukar pendapat nanti dan sharing pengalaman, sehingga ibu tersebut bisa membuka diri dengan perubahan kurikulum yang diberikan. Dan kami juga, khususnya saya akan mencoba mengarahkan atau membimbing beliau dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan di kelas nantinya. Kapan ya Bu ya? Baik sekali saya setuju. Mungkin itu bagian daripada solusi yang perlu dilakukan oleh ibu dan juga mungkin pihak sekolah ya. Nah, kira-kira kapan ya bisa dilaksanakan itu? Untuk rencana ini perlu kami komunikasikan dulu ya Pak ya dengan rekan sejawat lainnya agar nanti situasi beliau itu tidak tidak langsung terkejut dengan kegiatan forum yang diadakan gitu Pak. Jadi kita bersama-sama dengan rekan sejawat mengomunikasikan bagaimana nih komunikasi yang efektif terhadap beliau. Takutnya karena merasa beliau senior, jadi kan lebih mengesampingkan masukan dari junior gitu Pak. Ya, jadi intinya adalah mencari waktu yang secepatnya ya Bu ya. Iya. Bisa mengajak beberapa guru senior untuk duduk bersama untuk
untuk memberikan motivasi kepada ibu, ya ibu rekan ibu itu agar memiliki motivasi dan juga saling berbagi praktik baik ya, sehingga mudah-mudahan kedepannya ibu ini mengalami suatu perubahan kompetensi dalam proses pembelajaran ya sebagaimana yang diharapkan pada saat ini. Oke, baik sekali Bu Linda ya. Tentu kita berharap ini untuk segera direalisasikan ya Bu Linda ya. Kasihan temannya ya, untuk bisa berbagi praktik baik dan sebagainya. Ya, baik Bu Linda, ada lagi mungkin ingin disampaikan? Apa ya? Mungkin saya merasa itu udah wewenang saya ya Pak ya untuk merangkul rekan sejawat, karena kita berjalan bersama dalam hal memajukan sekolah. Jadi kita setidaknya bersama-sama rekan sejawat memfasilitasi, memberikan kesempatan kepada guru lain tanpa harus mengesampingkan beliau yang sudah senior gitu. Jadi di sini saya mencoba untuk merangkul mereka untuk maju bersama-sama. Gitu. Iya, baik Bu Linda. Saya setuju dan kita tunggu perubahan dan juga tindakan nyata nanti yang Ibu Linda lakukan dan juga bersama rekan-rekan di sana. Baik. Baik, terima kasih Ibu Linda atas waktunya mau berkonsultasi kepada kami terkait berapa permasalahan yang dihadapi oleh rekan guru yang ada di sekolah Ibu dalam rangka untuk memaksimalkan pembelajaran. Ya. Sukses selalu ya Bu Linda. Iya, terima kasih Bapak. Sukses juga untuk Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Amir. Selamat sore Pak Iban. Ya, alhamdulillah nih. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya. Sehat. Baik. Masih banyak kegiatan nih Pak? masih dan barusan juga tadi selesai melaksanakan coaching bersama ada rekan guru yang konsultasi terkait permasalahannya tadi yang dihadapi di sekolahnya. Siap. Nah, jadi sudah melakukan proses coaching berarti ya Pak ya? Iya, alhamdulillah kalau begitu. Jadi mohon izin ya, apa saya mengganggu waktu Pak ya? Ya, tidak, santai. Jadi sesuai dengan yang kita rencanakan sebelum Bapak melakukan proses coaching, jadi akan ada pasca ya. Jadi pasca kegiatan setelah Bapak melakukan proses coaching bersama rekan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan saya memohon waktu sebentar Pak Amir nggih. Ya, baik. Jadi yang pertama yang perlu saya tanyakan adalah kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada waktu proses coaching nih terkait dengan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dan juga indikator pencapaian yang Bapak inginkan. Monggo Pak. Ya, baik. Terkait pelaksanaan coaching tadi saya selalu berusaha dengan mengikuti alur tirta. Jadi sehingga pembicaraan itu tetap terfokus ya untuk memaksimalkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga pertanyaan yang berbobot. Nah, itu tadi saya berusaha secara maksimal untuk lebih fokus pada alur tirta dan bagaimana tujuan itu, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan sampai pada tanggung jawabnya. Terkait juga dengan mendengarkan aktif ya, saya juga berusaha untuk tetap pada alur rasa ya dari agar tetap fokus pada alur rasa ya, jadi bagaimana mendengarkan, memberikan apresiasi, kemudian merangkum dan juga memberikan
mengambil kata-kata kunci dan juga bagaimana bertanya supaya tidak mengajukan pertanyaan yang berbobot. Namun demikian ya pasti juga saya merasakan masih ada juga ya kelemahan-kelemahan yang terjadi pada saat pelaksanaan coaching tadi. Jadi sempat juga ya, jadi ada beberapa yang Bapak sebutkan, beberapa kelemahan. Kalau boleh Bapak ungkapkan, Bapak utarakan, itu apa saja Pak kelemahan yang menurutnya Bapak jadinya muncul? Ya, kemudian tadi untuk ini kesadaran penuh tadi Pak. Jadi saya tadi agak sedikit kesulitan dalam menggali apa proses penyelesaian yang bisa dilakukan yang tepat itu. Jadi dan itu kelemahan ini yang saya miliki, bahwa ketika berbicara akan mengalir, nanti bisa kemana-mana. Itulah saya sudah selalu berusaha untuk fokus kepada topik permasalahan yang disampaikan oleh coacher. Itu yang saya rasakan, itu terkadang saya mungkin ini melebar nih. Saya berusaha untuk tidak melebar pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu, tapi fokus pada permasalahan atau pemecahan masalah yang akan kita capai. Oke, terima kasih ya Pak. Jadi yang saya dapat pada waktu Bapak melakukan pra, jadi Bapak di pra itu memang sudah mengungkapkan ketakutan ya, artinya menjadi sebuah warning rambu-rambu agar tidak lari nanti ketika percakapannya ini agak kemana-mana coachingnya nanti istilahnya. Kemudian saat pemberian pertanyaan, kalau Bapak memberikan warning itu agar tidak tertutup, karena yang ditakutkan adalah coachingnya selalu on point. Ini sebagai catatan saya nih Pak. Untuk penggunaan alur tirta itu dari awal, dari tujuan sebagai guiding ya, kemudian identifikasi sudah Bapak lakukan dengan sangat baik. Kemudian Bapak sangat fokus sekali di identifikasi ya. Identifikasi artinya Bapak berkutat lumayan banyak sekali di identifikasi yang dilakukan oleh coach ya. Jadi dieksplor benar-benar. Nah, kemudian hal ini sebenarnya menjadikan bumerang bagi Bapak kalau saran dari saya. Karena nanti tanpa sengaja Bapak itu bisa memberikan asosiasi. Artinya apa? Artinya fokusnya itu jadinya bisa kemana-mana, namun Bapak itu punya kelebihan menurut saya. Ketika Bapak sudah, ini sepertinya mau memberikan statement nih. Jadi sempat saya catat Pak. Yang pertama itu tadi itu seberapa urgensi mengikuti perubahan kurikulum. Padahal CGP coachingnya belum menyebutkan itu. Tapi hebatnya Bapak menanyakan tersebut dan membalikkan hal itu kepada coach ya. Sehingga coach menemukan lagi alur lagi. Kemudian ada yang kedua adalah hal itu adalah sebagai berbagi praktik baik. Terkesan Bapak itu seperti mengarahkan, tapi Bapak lagi balikan lagi. Karena yang Ibu lakukan itu adalah salah satu praktik baik. Ya, Bapak itu menegaskan hati-hati ketika itu. Karena apa? Karena coaching itu kan fokusnya di move forward ya. Artinya menekankan goal yang sedang dituju, bukan menekankan pada permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Bapak lumayan jauh sekali ketika identifikasi, sangat bagus identifikasinya, tapi rencana aksi yang ide-idenya ini, jadi yang muncul yang dari coachingnya sempat menaikkan balik indikatornya seperti apa ya Pak, malah bingung sendiri coachingnya tadi sempat. Untungnya Bapak menjelaskan lebih detail. Artinya apa? Artinya Bapak sebenarnya memang rambu-rambu present itu Bapak sadari ketika sudah mengeluarkan statement, tapi hebatnya Bapak langsung kembali lagi. Itu yang menjadi catatan saya. Kemudian untuk pertanyaan, keseluruhan pertanyaan yang Bapak berikan semua adalah pertanyaan terbuka. Mungkin memang jawaban dari coach memang arahnya langsung ingin menuju tersebut. Cuma
hal yang terakhir yang dilakukan oleh Koci ini mampu mengkoneksikan dari semua pertanyaan yang Bapak berikan. Kalau dari saya seperti itu, Pak. Atau mungkin ada konfirmasi dari Bapak? Ya. Baik, terima kasih Pak Irfan. Jadi terkadang kan kita tidak memahami seperti apa kita. Jadi maka perlu ada yang memang mengamati kita. Jadi tentu masukan-masukan ini sangat baik. Karena saya juga memang menyadari terkadang saya itu kelemahan ketika berbicara sudah sekian, durasinya sekian, itu sudah mulai melebar. Nah, sementara ya untuk proses coaching ini adalah kan yang diharapkan adalah penyelesaian sehingga dapat meningkatkan kompetensi yang berkelanjutan. Itu yang saya tentu masukan yang Bapak sampaikan itu sangat baik bagi saya untuk perbaikan saya ke depannya. Mungkin terima kasih Pak Irfan untuk semuanya yang Oke, siap. Jadi hal yang bagus juga, saya juga sempat sangat mengapresiasi sekali. Jadi Bapak sempat, waduh ini kayaknya kena warning nih, balik lagi. Nah itu hebatnya. Karena terkadang kan istilahnya yang menarik diri itu kan susah, Pak. Bapak itu punya tarik sendiri. Artinya, aduh ini kayaknya udah ada yang tertarik nih ya, balik lagi. Itu hebatnya. Terakhir Pak dari saya Pak, kira-kira kalau misalkan setelah melakukan proses coaching dan kita udah melakukan diskusi ini, mungkin ada kompetensi apa lagi Pak yang ingin dikembangkan? Apa tetap yang Bapak fokuskan di present atau bagaimana? Monggo Pak. Ya. Jadi memang yang penting itu kita fokus pada alur, ya memahami benar-benar alur tirta itu. Nah, itu yang menjadi kelemahan saya masih itu. Dan kedepannya mungkin saya akan tingkatkan pemahaman itu, terus membiasakan diri dengan percakapan menggunakan alur, ya, sehingga percakapan itu lebih terfokus. Itu. Nah, jadi kenapa terjadi seperti itu tadi terkadang karena tadi alur tirta itu ya saya ingat seperti ini, kita pada ini identifikasi harusnya ini nih intinya gitu. Kemudian tanggung jawab harus seperti ini ya, mengembalikan itu. Nah, itu yang belum mungkin menjadi suatu kebiasaan baik bagi saya. Nah, ini yang mungkin kedepannya akan saya terus tingkatkan dan berlatih untuk bagaimana dalam coaching, untuk perasaan coaching itu alur tirta itu memang benar-benar bisa kelihatan. Walaupun mungkin sebagian sudah kelihatan, tapi ya saya juga masih merasakan itu belum sepenuhnya, atau untuk sempurna mungkin tidak, tapi ya lebih baik ya ke depannya. Saya harapkan begitu dari diri saya sendiri. Oke, terima kasih. Jadi masukan ini luar biasa juga kepada Pak Amir, dan saya juga bisa melihat juga potensi yang ada dalam diri Pak Amir sebagai seorang coach ya. Itu sangat kompeten sekali. Kenapa kalau saya bicara seperti itu, sebenarnya alur yang Bapak lakukan itu sudah tepat. Cuma mungkin karena Bapak tadi sudah memberikan warning terhadap diri Bapak, wajar ada hal-hal yang mungkin kita juga karena saking asiknya coach diajak ngomong. Mungkin itu dulu nih Pak. Oke, baik Pak Irfan, terima kasih. Terima kasih. Saya cukupkan percakapan kita di proses pasca untuk proses coaching tadi. Saya tutup, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah. Oh iya Pak, saya dengar-dengar Bapak hari ini akan melakukan kegiatan coaching dengan rekan sejabat. Nggih Bu, jadi hari ini memang ada kegiatan proses coaching ya Bu nih dari rekan sejawat. Karena beliau juga udah bikin appointment dengan saya Bu. Oke. Nah, sebelumnya Bapak saya izin untuk melakukan kegiatan pengamatan pada kegiatan coaching yang Bapak akan lakukan nanti. Yang mana
Bapak yang berperan sebagai coach dan rekan sejawat sebagai coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik kegiatan coaching yang dilakukan. Oke, silakan Bu. Oke, terima kasih. Sebelumnya Bapak, saya izin untuk membacakan rubrik penilaian dari kegiatan coaching. Yang pertama itu, saya akan menilai dan mengamati kesesuaian alur kegiatan coaching yang dilakukan. Yang kedua, saya akan mengamati bagaimana Bapak melakukan pemberian pertanyaan berbobot, serta yang ketiga adalah bagaimana Bapak mendengar aktif dan mengambil kata-kata kunci dari respon dari coachingnya. Apakah sudah sesuai nantinya dengan pertanyaan yang diberikan atau masih belum? Nah, di sini sebelumnya Bapak perlu kita ingat kembali ya Bapak ya, dalam melakukan coaching itu Bapak perlu mengingat kembali terkait prinsip-prinsip dari kegiatan coachingnya. Yang pertama itu Bapak harus menjalin kemitraan, yang kedua prosesnya harus kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dari si coach kita. Nah, sebelum kegiatan observasi nanti, kegiatan coaching yang Bapak lakukan, saya ingin menanyakan terkait kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching yang dilakukan, Bapak. Oke, jadi terima kasih Bu. Jadi kompetensi inti tadi yang sudah Ibu sebutkan sebagai rubrik penilaian sudah saya cermati. Kemudian kompetensi yang ingin saya kembangkan di mendengarkan aktif Bu. Oke. Bapak ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif ya Pak ya. Untuk lebih spesifiknya seperti apa Bapak ya dalam hal mendengarkan aktif ini? Jadi mendengarkan aktif ini sebenarnya ada 3 poin yang saya menjadi rambu-rambu untuk agar percakapan coaching antara coach dengan coach itu benar-benar berjalan dengan baik. Memang sih menggunakan alur cerita nantinya, namun terkadang kesabaran untuk tidak memberikan judgement itu yang pertama, kesabaran untuk tidak memberikan asumsi, dan kesabaran agar tidak memberikan asosiasi. Mungkin 3 itu yang menjadi warning bagi diri saya Bu. Jadi kalau misalkan mendengarkan aktif ini salah satu kompetensi intinya yang menjadi warning batas adalah saya harus bebas dari ketiga hal tersebut. Oke, dalam hal ini Bapak lebih spesifiknya ke kesabaran ya Pak ya dalam hal tidak memberikan judgement, asumsi dan asosiasi terkait dari pernyataan si coach nanti gitu ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, kira-kira nih bagaimana kita mengukur ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bapak kembangkan? Tadi Bapak menyebutkan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan adalah mendengarkan aktif. Nah indikator keberhasilannya atau ketercapaiannya bagaimana Bapak? Indikator ketercapaiannya adalah lebih bagaimana agar saya tidak memberikan judgement, jadi tidak memberikan terutama solusi dari pemikiran saya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak memberikan asumsi didasarkan atas apa yang saya pandang. Kemudian terakhir, asosiasi ini agar saya tidak terlalu membuat arahan dari titik demi titik, poin demi poin yang disampaikan oleh coach. Ada 3 indikatornya Pak ya terkait ketercapaiannya. Yang pertama tadi Bapak menyebutkan tidak memberikan solusi dari pikiran Bapak sendiri dan tidak memberikan judgement dan tidak mengarahkan solusinya ya Pak ya. Oke. Nah terkait ini, baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang diberikan.
Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan coachingnya. Semoga kegiatan Bapak bisa berjalan dengan baik, dan nanti untuk setelah kegiatan coaching Bapak lakukan, izin ya Bapak ya untuk melakukan kegiatan pasca observasinya nanti setelah kegiatan coaching Bapak lakukan. Semoga berkenan ya Bapak. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih Bapak. Silahkan dilakukan kegiatan coachingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Irfan. Oke, sore Pak. Sehat ya Pak Irfan? Alhamdulillah sehat nih Pak. Banyak kegiatan juga sama nih. Iya Pak. Gimana kondisinya Pak Amir? Sudah Alhamdulillah yang banyak kegiatan di sekolah ya, dari akreditasi, kemudian penilaian kerja di kepala sekolah, dan juga tugas-tugas lainnya yang begitu biasalah ke tugas pokok yang ada di sekolah. Insya Allah teratasi dengan baik. Alhamdulillah. Gimana ini kok tumben kita gini bisa bertemu santai kayak gini nih Pak. Ya. Gini Pak Irfan, selama 1 semester ini saya ada sedikit masalah dalam menangani siswa. Jadi saya merasa agak kesulitan dalam satu orang siswa ini dalam menanganinya. Oleh karena itu saya mohon bantuan Pak Irfan, kira-kira bagaimana mengatasi masalah saya dengan masalah siswa ini ya, yang saya hadapi di sekolah. Wah, ini sepertinya pas sekali nih Pak. Mumpung ini saya juga bawa data-data tentang siswa nih Pak. Kebetulan kan kita juga sama-sama di OSIS nih Pak. OSIS. Mungkin di penanganan siswa ini ada hal-hal yang perlu didiskusikan ya Pak. Jadi kalau misalkan kita fokus untuk kegiatan ngobrol hari ini ya, ngobrol santai ya Pak. Ya Pak. Ngobrol santai ini saya tekankan kembali apa yang ingin Bapak bicarakan di sesi sore ini Pak ya. Ya. Itu tadi Pak Irfan, jadi saya ada seorang siswa itu Dani, dan ini saya sedikit kesulitan untuk mengelola beliau ini ya. Jarang masuk, kemudian tugas-tugas yang diberikan juga kadang diabaikan ya, termasuk juga dengan guru-guru lain. Jadi saya sebagai wali kelas agak sedikit kewalahan ya Pak untuk mengatasi Ananda Dani. Oke, jadi yang saya tangkap adalah berarti kita hari ini membicarakan tentang kesulitan pengelolaan siswa dengan indikasi jarang masuk, tugas diabaikan, karena Bapak juga bertugas sebagai wali kelas. Dan siswa tersebut juga sudah Bapak sebutkan namanya. Jadi kita bincang-bincang selama 30 menit ke depan. Tujuan dan harapan yang ingin Bapak capai apa ini sebenarnya? Jadi saya menginginkan terhadap Ananda ini adalah bagaimana dia bisa menyelesaikan pendidikan secara keseluruhan dengan baik. Karena Ananda Dani ini kan sudah kelas 12. Jadi ada kekhawatiran saya karena jarang masuk dan juga tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Saya khawatir nanti ada beberapa guru yang mungkin nilainya anak ini tidak tuntas ya, dan tentu berakibat tidak baik bagi beliau. Oleh karena itu maka saya ingin bersama Pak Irfan
Bagaimana nih solusinya kira-kira perlu kita lakukan? Jadi yang saya dapat adalah tujuannya adalah solusi ya, mencari solusi karena Bapak mengharapkan Ananda Dhani adalah menjalankan pendidikan dengan baik, terutama yang ditakutkan oleh Bapak adalah ketidaktuntasan ya. Kemudian kalau misalkan saya menanyakan kira-kira situasi saat ini yang Bapak tahu sebagai wali kelas itu seperti apa Pak terhadap siswa tersebut? Ya, jadi Dhani ini memang dari sisi keluarga belum memang anak tunggal Pak. Dari sisi keadaan keluarga memang orang tuanya lagi jarang di tempat itu, karena ayahnya itu adalah lebih banyak keluar kota. Tapi secara sekilas anak ini anak diperhatikan karena dari status ekonomi juga orang tua juga yang sebenarnya cukup mapan. Hanya itu kelemahan kok jarang masuk sekolah gitu kan. Kemudian tugas-tugas semua dicuekin, rata-rata dicuekin. Jadi Bapak sudah melihat dari latar belakang siswa, karena Ananda ini anak tunggal, orang tua juga lebih banyak kegiatan di luar. Ya. Namun menurut Bapak anak ini adalah anak yang diperhatikan. Tanda kutip memang kondisi anak itu memang sangat dilihat oleh orang tuanya ya. Artinya diperhatikan itu adalah asumsi Bapak adalah seperti itu. Kira-kira kalau melihat latar belakang tersebut, itu yang berjalan baik ke siswa, ke Ananda tersebut itu apa Pak? Yang berjalan baik ke siswa adalah kayaknya kebutuhannya dipenuhi. Apa yang menjadi kebutuhan ini dipenuhi oleh orang tuanya. Artinya tidak mengalami kesulitan lah dari sisi ekonomi, dari sisi anak ini. Jadi yang saya dapat adalah memang kebutuhannya dipenuhi karena memang orang tua tersebut memang memperhatikan anak tersebut ya. Nah, kemudian kalau misalkan saya koneksikan lagi, si siswa ini adalah jarang mengumpulkan tugas, jarang masuk sekolah, banyak kegiatan dan tugas tersebut juga diabaikan. Menurut Bapak sebagai wali kelas, itu faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa Pak ya? Ya, kalau dari tugas ya, mungkin tugas-tugas yang diberikan mungkin bisa jadi kelemahan guru ya dalam melakukan pengawasan. Karena saya juga sempat berpikir juga, ya, kalau anak ini kok tugasnya nggak diselesaikan, dibiarin gitu. Jadi terkadang itu. Nah, kalau ketidakhadiran beliau ini, karena kan dalam satu pekan itu ada 1 atau 2 hari tidak hadir. Ya, apakah faktor karena memang manja, karena anak merasa anak tunggal, ya saya rasa mungkin ada juga faktor tersebut. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi menurut Bapak itu sebenarnya tugas-tugas yang diberikan ini kok malah guru ini sepertinya kurang ya dalam melakukan pengawasan ya Pak. Iya. Tidak diselesaikan kok dibiarin. Atau mungkin tadi Bapak juga sempat menyebutkan mungkin karena dia anak tunggal jadinya lebih agak manja. Iya. Kalau menurutnya Bapak dari 2 poin tersebut idealnya seperti apa Pak? Idealnya? Ya, seharusnya sih ya kalau anak ini kan dari sisi fasilitas kan lengkap. Artinya untuk ke sekolah mungkin tidak ada yang menghalangi kecuali memang kondisi sakit dan sebagainya, itu yang pertama. Kemudian terkait tugas-tugas ini ya menurut saya idealnya ya anak ini mengumpulkan tugas ya sesuai dengan yang diarahkan guru, dan juga mungkin guru memberikan pengawasan ya, terhadap anak-anak yang tidak, artinya ada follow up-nya ketika tidak mengumpulkan tugas, mungkin membangun sebuah kesepakatan
atau keyakinan kelas yang terhadap anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas. Saya rasa mungkin begitu. Yap. Jadi yang saya dapat itu idealnya menurutnya Bapak, memang Ananda Dhani ini seharusnya dari sisi fasilitas memang lengkap ya, tidak ada yang menghalangi kalau Ananda tersebut sekolah, kecuali memang kondisi sakit ya, dan memang kalau memang berhalangan hadir. Kemudian untuk masalah tugas idealnya memang harus dikumpulkan ya tugasnya, dan guru memberikan pengawasan menurut Bapak. Nah, akhirnya Bapak memberikan asumsi kalau misalkan harusnya memang ada kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, dari sini kalau yang Bapak sadari saat ini kan tadi itu adanya kesepakatan dan keyakinan kelas yang harus dibuat guru bersama siswa ya. Kira-kira yang Bapak sadari saat ini itu apa dan apa yang harusnya dirubah kalau Bapak memiliki momen tersebut? Ya, jadi kalau masalah tugas ini ya memang guru harus tegas ya, dalam arti memperhatikan terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Siapa yang ngumpul, siapa yang belum, sehingga ada konsekuensi yang harus dilakukan ketika tugas yang diberikan kepada murid mungkin tidak dipenuhi. Gitu ya. Begitu juga masalah kehadiran ya. Kalau kehadiran, saya sebagai wali kelas itu selalu follow up ketika per pekan berapa sudah tidak hadir, itu saya coba. Tetapi secara personal guru juga mungkin saya merasa juga sangat penting ya, ketika misalnya anak tidak masuk pada saat jam pembelajarannya atau pada hari itu, apa tindakan mungkin yang perlu dilakukan. Saya rasa seperti itu. Jadi yang saya dapat adalah Bapak ini mengatakan memang yang pertama guru memang harus tegas dan memberikan terhadap tugas-tugas itu sehingga ada konsekuensi. Itu untuk masalah tugas. Kemudian yang kedua, kehadiran itu memang harus di follow up ya. Dan tidak hanya mungkin yang Bapak katakan tadi gitu, sekian waktu ya. Dan ini secara personal guru juga harus ada tindakan. Artinya, oh ini ada yang tidak hadir, sekian, itu yang Bapak berikan. Kira-kira kalau misalkan menurut Bapak nih, tadi dari dua hal tersebut, kemudian yang Bapak lakukan, yang Bapak identifikasi, hal yang ingin Bapak perbaiki atau dan tingkatkan, kira-kira ini rencana Bapak agar hal yang dua tadi itu tersistematis ya. Itu bagaimana Pak? Ya, yang mungkin yang perlu ditingkatkan menurut saya adalah tadi bahwa ada pengawasan yang baiklah yang dari guru yang memberikan tugas terhadap murid yang tidak mengumpulkan. Kemudian itu, jadi sehingga ketika ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas masalah itu, ya cepat langsung bisa diatasi atau diberikan pemahaman, ataupun mungkin kita kembali pada kesepakatan ya terkait tugas-tugas yang diberikan. Itu kalau kemudian untuk masalah kehadiran, selain daripada mungkin saya sebagai wali kelas ini sudah melakukan menggali kenapa sampai tidak hadir misalnya, tapi dari guru juga yang mungkin mau meluangkan waktu untuk siswa ini atas nama Dhani ini terutama yang mungkin jarang masuk pada pembelajarannya, saya harapkan begitu. Ini juga yang saya dapat dari kata kunci yang Bapak berikan adalah pengawasan untuk memberikan tugas itu sangat penting nih. Artinya siapa yang belum mengumpulkan, kemudian Bapak korelasikan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang harusnya dibuat menurut Bapak. Kemudian yang kedua untuk kehadiran. Nah, jadi kehadiran ini juga adanya kontrol dari siapa, dari guru. Jadi Bapak yang sudah menyebutkan gitu.
adakah alternatif atau solusi lain Pak dari masing-masing tersebut? Apakah itu? Ya, saya rasa itu yang yang utama ya Pak, dari selain daripada itu mungkin kerjasama dari semua guru untuk memperhatikan si Dani ini, perhatikan Dani ini sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam belajarnya dapat mungkin ya sesuai dengan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Dani. Gitu. Kemudian ya memang ada ketegasan dalam artian ada komitmen terkait tugas-tugas ya, juga kehadiran bagi terutama Nanda Dani ini, karena ini kan saya mendapat laporan ada berapa guru dengan kehadirannya kurang dari 80% ya sampai segitu di terhadap guru itu. Jadi saya merasakan ini perlu diperhatikan oleh semua kita, semua guru yang ada. Ada beberapa kata kunci kembali yang Bapak tegaskan, yaitu yang pertama adalah kerjasama dari semua guru yang Bapak ucapkan berkali-kali. Kemudian yang kedua adalah ketegasan dan komitmen. Komitmen akan apa? Akan tugas-tugas dan kehadiran. Karena memang siswa atas nama Ananda Dani ini memang menurut Bapak adalah perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Sebagai penutup Pak, kira-kira Bapak kapan akan melakukan ini dan memastikan keberhasilannya itu apa ya? Jadi muaranya itu jelas. Baik Pak, jadi untuk kedepannya ini kan sudah akhir semester nih. Jadi di semester berikutnya saya akan meminta pada guru-guru ya, untuk membuat suatu kesepakatan kelas atau komitmen ya terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Jadi artinya tugas yang diberikan itu ya tidak hanya diberikan tapi tidak ada kontrolnya gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait kehadiran ya, jadi saya menginginkan bahwa setiap guru yang tidak siswa yang tidak masuk ya, terutama si Dani ini karena volume ketidakhadirannya kan cukup tinggi ini. Jadi guru untuk meluangkan waktu untuk menanyakan kondisinya, ketidakhadirannya itu, sehingga dan juga mungkin memberikan penguatan kepada mungkin kedepannya yang harus dilakukan. Nah, sebagai wali kelas ya saya terus akan mengadministrasikan dengan baik ya, kemudian dan juga masukan-masukan dari guru, keluhan-keluhan guru dan memberikan solusi ya agar Dani ini bisa belajar dengan baik dan semua mata pelajarannya nanti bisa tuntas, dan karena dia sudah kelas 12 ya saya harapkan dia bisa lulus dengan baik. Oke, jadi ada 3 hal yang saya dapat. Yang pertama adalah meminta guru-guru untuk membuat komitmen atau kesepakatan kelas terhadap tugas-tugas yang diberikan ke siswa. Dan Bapak mengharapkan hari itu ada kontrolnya gitu, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk kehadiran. Untuk kehadiran ini juga Bapak ingin adanya rekan guru meluangkan waktu ya, untuk menanyakan kondisi. Kemudian terakhir adalah Bapak menyadari bahwa sebagai wali kelas akan menerima keluhan-keluhan guru dan masukan-masukan terhadap Ananda Dani. Karena menurut Bapak, karena Ananda Dani ini adalah kelas 12, agar ketegasannya juga nanti Bapak. Mungkin itu yang menjadi titik poin gitu. Kira-kira kalau misalkan apa yang ingin Bapak simpulkan dari percakapan ini sebelum kita tutup nih Pak? Baik, Pak. Jadi secara keseluruhan saya merasakan mendapatkan satu solusi bahwa perlu ada kerjasama antara guru ya, dalam menangani siswa terutama Dani ini
dan memberikan tugas-tugas harus ada kesepakatan atau perhatian. Jadi tidak hanya diberikan tapi tidak ada satu tanggung jawab yang diberikan atau konsekuensi ketika tidak melakukan tugas. Dan yang kedua, terima kasih juga saya mendapatkan ya agar kedepannya dan ini menjadi perhatian kita bersama kami guru yang masuk ketika tidak hadir untuk melakukan follow up kepada dari yang memberikan motivasi. Itu mungkin Pak ya. Jadi saya juga merasa lega dan mendapatkan suatu pencerahan dan solusi dari masalah untuk yang dihadapi oleh Ananda Dani, dan juga mungkin ada beberapa siswa juga yang mungkin mengalami hal yang sama. Jadi ini menjadi suatu pengalaman yang berharga bagi saya dalam menangani siswa yang seperti Dani. Ini tuh Pak. Jadi alhamdulillah kalau misalkan Bapak malah ngobrol santai kita malah memberikan hal yang positif bagi Bapak. Jadi percakapan ini malah memberikan arah yang jelas untuk Bapak khususnya ya. Dan kemudian saya juga malah bisa mendapatkan hal yang baru yang Bapak eksplorasikan dari apa yang sudah kita obrolkan hari ini. Mungkin sebelum kita kembali lagi Pak ke pembelajaran, mungkin masih ada yang ingin diobrolin? Saya kira cukup Pak Irfan, dan saya mengucapkan terima kasih atas Presiden Pak Irfan meluangkan waktu untuk saya ngobrol bersama terkait permasalahan yang dihadapi oleh siswa saya, siswa kami di sekolah, dan juga telah menggali kira-kira solusi-solusi apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, terima kasih atas sekali lagi. Semoga ini nanti bisa saya terutama untuk bisa menerapkan ke depan di sekolah. Alhamdulillah kalau begitu Pak Amir. Jadi saya juga bisa sangat senang sekali dan merasa bahagia menjadi rekan Bapak yang bisa menemani Bapak dari awal hingga akhir percakapan. Kalau begitu mari kita balik ke pembelajaran masing-masing ya Pak. Iya, baik. Baik Pak Irfan, terima kasih dan maaf atas segala mengganggu waktu Pak Irfan, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Amir. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Bu Linda. Bagaimana tadi proses kegiatan coaching yang dilakukan Bapak? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke, alhamdulillah senang sekali saya rasanya mendengar kalau semua rangkaian kegiatan proses coachingnya berjalan dengan lancar. Ya, sebelumnya Bapak, saya izin untuk bertanya kembali ya Pak ya terkait kegiatan coaching yang telah Bapak lakukan tadi. Nah, kira-kira nih bagaimana apa yang sudah baik menurut Bapak dari kegiatan coaching yang telah dilakukan? Terima kasih Bu. Jadi menurut saya yang sudah baik adalah proses perjalannya alur tirta. Jadi yang saya hadapi adalah proses perjalannya alur tirta itu sudah sangat baik. Kenapa seperti itu? Karena saya juga sangat beruntung mendapatkan rekan dan beliau ini juga artinya memang fokusnya beliau ini terhadap solusi yang ingin beliau capai. Jadi beliau juga merasa kebingungan karena beliau adalah seorang wali, bagaimana mengakomodir siswanya, kemudian bagaimana mengakomodir rekan guru yang mengajar karena beliau adalah seorang wali. Jadi yang saya sangat merasa benar-benar sudah berjalan baik adalah penerapan alur tirtanya. Sudah Bapak rasa sudah menerapkan alur tirta dengan baik ya Pak ya terkait ini. Nah, selanjutnya Pak, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak ingin kembangkan tadi kan Bapak
menyebutkan bahwa Bapak ingin apa tadi? Bebas. Ingin melatih kesabaran agar bisa terlepas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Menurut Bapak, dari kegiatan coaching yang dilakukan tadi, apakah sudah terlaksana atau sudah tercapai dari kegiatan kompetensi yang ingin Bapak capai? Dari ketiganya ini, menurut diri saya masih ada satu, karena tadi saya sempat memberikan pertanyaan itu yang saya sangat ingat adalah dari sini kira-kira bagaimana sistematis pola berjalannya atau bagaimana caranya ya. Jadi saya minta itu kan secara sistematis. Artinya awalnya itu mungkin masih terasa luas. Saya inginkan itu memiliki timeline yang jelas. Nah itu saya juga agak maju mundur ketika memberikan pertanyaan. Kenapa? Karena saya takutkan itu lebih ke arah agar coachingnya itu sesuai dengan jalur yang saya inginkan. Jadi mungkin di titik yang itu aja selama percakapan tadi yang menurut saya itu agaknya ini pas apa tidak ya. Tapi untungnya memang coachingnya itu rekan sejawatnya itu memang benar-benar sangat mengarahkan sekali. Artinya beliau tahu apa yang ditanyakan oleh coach arahnya kemana. Oke, ternyata Bapak sudah merasa sendiri ya Pak ya, ada asumsi yang telah Bapak berikan terkait kegiatan coaching yang dilakukan. Nah, izin Bapak ya, saya juga menyampaikan catatan pengamatan pada saat kegiatan coaching yang Bapak lakukan bersama rekan sejawat tadi. Ya, saya juga sependapat dengan Bapak, saya menggarisbawahi di bagian itu karena saya merasa kok Bapak sepertinya mau mengarahkan gitu, lebih rinci lagi gitu, lebih detail lagi, mau mengarahkan sesuai dengan pemikiran Bapak. Padahal kan Bapak sudah ingin melatih kesabaran Bapak dalam hal pemberian asumsi atau asosiasi dari buah pemikiran Bapak, gitu. Nah, terkait itu saja untuk kegiatan alur tirta saya rasa sudah sangat baik dan Bapak juga sudah melakukan prinsip-prinsip dari kegiatan coaching yang dilakukan serta kompetensi inti Bapak dalam kegiatan coaching juga sangat baik. Namun perlu digarisbawahi ada poin tertentu yang mana yang menjadi tujuan dari kegiatan coaching ini yang perlu Bapak tingkatkan lagi. Nah, Nggih. ya, alhamdulillah terdengar excited. Oke, selanjutnya Bapak, ini terkait sudah pencapaian Bapak, terkait 3 poin penting yang telah Bapak sampaikan di tujuan dari kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan. Selanjutnya nih, terkait refleksi yang telah Bapak lakukan tadi, ada beberapa asumsi atau asosiasi yang telah Bapak arahkan untuk kegiatan coaching ini. Kira-kira apa nih kompetensi yang mau Bapak tingkatkan lagi terkait kegiatan coaching ini? Untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan tetap untuk mendengarkan aktif nih. Kemudian sebagai bahan refleksi sih sebenarnya saya harus lebih memahami lebih dalam, jadi penggalian lebih dalam di alur tirta. Yang saya tanyakan tadi itu kan sebenarnya ke rencana aksi, karena di rencana aksi ini adalah pengembangan ide-ide yang menjadi alternatif solusi baik yang sekarang dan yang sedang berjalan. Mungkin di sana saya juga agak terkecoh karena apa itu? Karena itu nanti arahnya adalah apa yang perlu seorang coach lakukan untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Sebenarnya ke arahnya ke sana, cuma ya namanya juga waktu ngobrol juga pasti akan ada terplesetnya, apalagi lagi asik-asiknya ngobrol. Iya, benar sekali ya, Pak ya. Terkadang karena kita keasikan dengan prinsip dan kita sudah menerapkan prinsip dari kegiatan coaching sehingga pembicaraan tuh ngalir dan tak terasa kita mau menyerempet ke jalur luar ya, Pak ya. Jadi Ya, kita perlu di pengontrolan diri dan kembali lagi memfokuskan ke alur tirta yang ingin dilakukan pada kegiatan coaching. Nah,
Itu saja Bapak, sangat luar biasa kegiatan coaching yang telah Bapak lakukan. Apa yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan hari ini semoga tambah sukses dan lebih baik lagi ke depannya. Nah, tetap semangat untuk Bapak dan terima kasih atas waktu yang diberikan dalam kegiatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda. Sama-sama.